Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar fantahu amanaha anhu wa jazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrur. Fassalawatullahi wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'wi wa nusyur. Amma ba'du. Faya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ingkang sepindah sumangga kula dherekaken ngaturaken puja puji asuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung. Awit saking rahmat sahidayahipun kula saha panjenengan sedaya saged lampahaken ibadah siam ingkang kawontenan ing bulan suci Ramadan 1451 Hijriah punika. Boten kesupen sholawat salam sumangga tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tengah-tengah syafaatipun wonten ing dinten akhir. Sobat PK yang insya Allah dirahmati Allah SWT, perkenankan saya Haji Muhammad Raihan untuk menyampaikan kultum bertajuk apa saja yang perlu dibenahi sebagai muslim sejati. Sobat PK yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai umat muslim sudah semestinya untuk terus mengkoreksi, introspeksi diri dan membenahi segala sesuatu yang dapat merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan wahyu agama Islam. Namun, tanpa kita sadari, terkadang kita terlupa dengan ukiran lisan yang telah kita kumandangkan ketika bertemu dengan makhluk muslim lainnya. Contohnya, wahai saudaraku, akulah muslim sejati. Wahai saudaraku, akulah muslim yang baik dan solih. Namun masih terlupa dengan amalan ibadah perbuatan solih. Perilaku ketika di luaran masih berperilaku seperti sombong, senang memamerkan harta kekayaan, sedekah infak demi mencari nama, merasa diri yang paling benar, zalim dan lainnya. Sobat PK yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir yang membawa kitab penyempurna kitab sebelumnya, pedoman hidup bagi manusia dan petunjuk bagi manusia. Kitab tersebut yaitu Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah SAW membawa misi menyempurnakan akhlak manusia yang berada di planet dengan hamparan tanah dan air ini. Namun Sobat PK, dari ribuan ukiran kata al-hadis, sabda-sabda dan as-sunnah Rasulullah, firman-firman Allah SWT yang terukir indah di dalam kitab Al-Quran, berapa persenkah yang sudah teman-teman Sobat PK tunaikan dan kerjakan? Apa saja yang sudah dibenahi dari diri sendiri dalam berpedomankan Al-Quran dan As-Sunnah? Maka dari sini, mari bersama kita introspeksi diri. Sobat PK yang dirahmati Allah SWT, dalam kehidupan ini, tak sedikit kegelapan dan cahaya yang mendominasi berjalan musafir waktu, yaitu perjalanan hidup kita semua. Sebagai musafir waktu, jalanan cerita yang kita lalui tak selamanya indah dan baik. Kekurangan kita sebagai musafir waktu dalam pandangan, sikap, dan ucapan seringkali terekspresikan dalam untayan cerita perjalanan hidup kita. Contohnya, permasalahan keseharian dalam lingkungan pelajar dan pengajar. Tak jarang, pandangan pesimis dan memandang rendah terhadap potensi orang lain dalam suatu proses yang menurut kita sukar untuk individu tersebut mewujudkannya. Sikap ini dapat dikategorikan ke dalam sikap sombong dengan kriteria meremehkan potensi yang dimiliki orang lain. Hadis riwayat Muslim meriwayatkan, la yadkhulul jannata man kana fil qabli misqala dzarratin min kibrin qala rajulun inna rajula yuhibbuna yakuna saubuhu khosanan wa na'luhu khosanatan qala innallaha jamilun yuhibbul jamala kibru fatara haqqi wa ghamtunas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lalu ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?
Beliau menjawab, sesungguhnya Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Allah SWT pun berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khadaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Maka dari itu, marilah kita introspeksi diri dan membenahi kekurangan diri, dimulai dari cara memandang kita terhadap potensi kemampuan orang lain, terhadap puncak kreasi sukma yang orang tersebut impikan dalam kisah hidupnya. Sobat BK yang dirahmati Allah SWT, permasalahan kesadaran berikutnya datang dari kalangan pemuda muslim saat ini, di mana mereka lebih mengutamakan dan mengandalkan kecerdasan, kepintaran, dan kekayaan harta yang dimilikinya dibandingkan sikap terhadap orang yang lebih tua. Permasalahan ini juga tak jarang kita jumpai dalam interaksi di lingkungan pejuang ilmu. Contohnya sikap seseorang murid terhadap guru pembimbing dari cara interaksi dialog, mendengar ucapan lisan, dan cara menyampaikan pendapat yang seringkali ternilai kurang sopan. Maka dari itu, bagaimana cara mengatasi dan membenahi permasalahan tersebut? Semua itu dimulai dari diri sendiri. Rasa tanya pada diri sendiri, apakah diri ini memiliki keseganan, hormat, sopan santun dan etika terhadap orang yang lebih tua? Apakah diri ini memiliki sikap merendah terhadap orang yang lebih tua? Dan apakah diri ini memiliki rasa terima kasih kepada orang tua yang telah berjasa demi kehidupan kita? Namun, tak hanya itu, faktor pendukung lainnya juga harus ditanamkan sejak kecil, seperti pendidikan sikap, etika, dan cara berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Pendidikan sikap tersebut sebaiknya tidak hanya diajarkan ketika di sekolah saja, namun juga dibimbing ketika di rumah. Selain itu, wejangan dan nasihat dari orang tua terhadap anak yang dapat menjadikan sikap tersebut bisa diterapkan dalam keseharian seorang anak apabila berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Nah, Sobat BK yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, selain permasalahan keseharian juga ada permasalahan religi yang harus diperhatikan dan dibenahi untuk menjadi muslim sejati. Yang pertama adalah saling mengakidah atau bersih akidahnya. Maksudnya yaitu bersih akidahnya dari menyekutukan Allah SWT atau syirik. Seorang mukmin selalu berusaha memiliki akidah yang kuat, yang tidak mencampur adukannya dengan kesyirikan. Barang siapa yang memiliki akidah yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak mencampur adukannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keselamatan atau keamanan dari siksa akhirat dan akan selalu mendapatkan bimbingan Allah SWT dalam kehidupan dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'nam ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukannya iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-A'nam ayat 82. Penjelasan dan kandungan ayat tersebut adalah Allah SWT menegaskan bahwa mereka yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah SWT semata dan tidak pernah menyekutukannya dengan suatu apapun, mereka itu mendapatkan rasa aman pada hari kiamat, mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah shahihul ibadah atau baik ibadahnya. Karakter ideal seorang muslim atau muslimah berikutnya yaitu shahihul ibadah, artinya benar ibadahnya sesuai dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan.
Allah SWT berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan janganlah kamu membatalkan merusak pahala amal-amalmu. Quran surah Muhammad ayat 33. Dan hadis riwayat Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim belum dikatakan sebagai seorang yang beriman hingga ia menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Lalu yang ketiga adalah matilun khuluq atau akhlakul karimah, yang berarti berakhlak mulia. Akhlak yang mulia atau akhlak yang kokoh merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim atau muslimah, baik dalam hubungannya kepada Allah SWT maupun dengan makhluk Allah yang lain. Mulia kokoh akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Seorang muslim dan muslimah yang memiliki karakter seperti ini akan berusaha menjaga hubungannya dengan Allah, selalu memuliakan orang tua, menghormati orang lain, menghargai sesama, dan menjaga hubungan dengan makhluk Allah yang lain. Ia akan menghindari sikap sombong, riya, hasud, iri hati, karena semua itu akan merusak akhlaknya. Lalu yang keempat adalah mutasaqul fikri atau luas wawasan berpikirnya. Dengan luasnya wawasan berpikir menjadikan dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Dengan pemikiran dan pengetahuan yang luas, kita dapat mengatur strategi yang cerdas untuk kemajuan Islam. Untuk menambah ilmu dan wawasan berpikir, tentunya seorang muslim atau muslimah harus selalu berusaha menyediakan waktu untuk belajar di sela-sela kesibukannya. Berikutnya adalah harisun ala wakti atau pandai menjaga waktu. Harisun ala wakti yaitu efisien dalam memanfaatkan waktunya, pantang menyia-nyiakan waktu. Seorang muslim atau muslimah selalu berusaha mengelola waktunya dengan baik, sehingga waktunya selalu terisi dengan amalan yang produktif. Ingat, sesungguhnya kita sangat terikat dengan waktu. Sifat waktu itu dinamis, berjalan terus dan tidak dapat diulang kembali. Oleh karena itu, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik, sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif dan tak ada yang sia-sia. Yang terakhir adalah nafi'un li ghairi atau bermanfaat bagi orang lain. Keberadaannya menjadi kebahagiaan bagi orang lain, namun ketiadaannya menjadi kerinduan bagi orang lain. Orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain mendapatkan julukan sebagai sebaik-baiknya manusia. Hadis riwayat Muslim meriwayatkan yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, Sobat PK yang dirahmati Allah SWT, demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Menawi wonten lepatipun anggen kula matur ing ngarsa panjenengan sedaya, kula nyuwun agung sih samudra pangaksani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.